eh, dia tidak menunjuk pada satu sifat tertentu, tapi dia menunjukkan secara global ya, secara global. Contoh ya, klasifikasi nama-nama Allah. Jadi antaranya misalnya yang menunjukkan atas sifat zatiyah, yang menunjukkan sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu maksudnya adalah sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah yang tidak pernah terpisah dari Allah ya, seperti misalnya al-ulu ya. Misalnya al-ulu, maha tinggi, yaitu Allah senantiasa maha tinggi. Allah senantiasa maha tinggi. Nanti juga ada namanya nama-nama yang menunjukkan sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah kepada hamba-hambanya, perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya. Itu perbuatan-perbuatan Allah terhadap hambanya. Ya, hambanya seperti misalnya Al-Ghafur. Al-Ghafur yaitu maha apa? Pengampuni. Itu maha mengampuni hambanya. Adapun kalau yang pertama, dia menunjukkan kepada sifat pada zatnya seperti al-ulu, misalnya al-mutakabbir, yang maha besar ya. Seperti al-alim ya. Al-alim yang maha berilmu ya. Ini contoh, ini sifat-sifat terkait dengan sifat zat Allah yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur terkait dengan makhluk, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Khalq, Al-Khallaq yang maha mencipta, itu menciptakan makhluk dan lain-lain. Dan ada model yang ketiga ya, di antaranya yaitu yang menunjukkan makna secara global dan terkait dengan seluruh sifat Tidak menunjukkan pada sifat tertentu secara spesifik. Tidak menunjukkan sifat tertentu secara khusus. Kalau Ghafur dia khusus, yaitu maha mengampun ya. Seperti At-Tawwab, maha penerima tawab misalnya, maha penerima taubat. Maha menerima taubat. Misalnya Ar-Razzaq. Apa? Maha pemberi apa? Rezeki ya. Ini khusus tentang rezeki. Ini spesifik. Nah, ada yang nama-nama tidak spesifik pada amat tertentu tapi mencakup banyak makna. Ini yang diantaranya adalah Al-Azim, ya, Al-Azim, Maha Agung. Yaitu Maha Agung terkait dengan seluruh sifat Allah. Seperti Al-Hamid, Maha terpuji. Allah terpuji bukan satu sifat saja, tapi dipuji dari seluruh apa? Sifat. Paham? Seperti Al-Majid yang Maha Agung. Yang Maha Agung itu satu sifat atau seluruh sifat Allah agung? Yang agung satu sifat Allah atau seluruh sifat Allah? Seluruh sifat Allah agung. Ini contoh. Misalnya As-Samad yang maha sempurna. Ya. Maka ini nama-nama yang secara klasifikasi dia mencakup seluruh sifat-sifat Allah, menunjukkan makna global secara umum dan tidak terfokus pada satu makna tertentu, satu sifat tertentu. Berbeda dengan sifat-sifat atau nama-nama yang lainnya. Saya kembalikan pada pembahasan kita. Tapi sekarang Al-Azim, tadi sudah saya sebutkan, salah satu dari nama-nama Allah yang menunjukkan makna global yang mencakup seluruh nama-nama Allah. Di antara nama-nama tersebut Al-Majid, As-Samad, Al-Azim, Al-Hamid, As-Sayyid. Kalau Al-Majid maknanya yang maha agung, sama, yang maha tinggi, yang maha agung, maha besar, namanya Al-Majid.
maha besar. Atau mulia, maha mulia. As-Samad yaitu maha sempurna pada ilmunya, pada kudrahnya dan seluruh sifat-sifatnya. Al-Azim maha agung. Maha agung. Seluruh sifat-sifat Allah adalah agung. Al-Hamid maha terpuji. As-Sayyid maksudnya sang pemimpin. Sang pemimpin yaitu Allah pemimpin dalam segala hal. Ini nama-nama ini, 5 nama ini, 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak tertuju pada satu makna secara spesifik. Berbeda dengan Al-Ghafur, kita bilang apa? Maha pengampun. At-Tawwab, maha menerima taubat. Ar-Razzaq, maha pemberi apa? Rizki. Al-Afu, yang maha memaafkan. Al-Qadir, yang maha kudrah. Jadi dia mengandung makna-makna spesifik, cuma hanya saja dibagi menjadi sifat zati atau sifat fi'liyah. Tapi kalau nama-nama ini, dia tidak menunjukkan satu makna tertentu. Tapi dia mencakup seluruh nama-nama Allah. Mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Misalnya, Allah maha terpuji. Terpuji dari mana? Terpuji dari semua namanya. Allah sang pemimpin. Dalam segala nama sifat dia yang paling pemimpin. Yang paling tinggi, yang paling mulia. As-Samad yang maha sempurna. Yaitu, kamula fi su'dadihi, sempurna dalam ini, sempurna dalam ini. Jadi, mencakup seluruh sifat Allah. Sama Al-Azim yang kita bahas juga, dia maha agung, yaitu mencakup seluruh apa? Sifatnya, yaitu seluruh sifat Allah agung. Adalah agung. Taib, ini terkait dengan klasifikasi. Yang kedua, adapun makna Al-Azim berasal dari kata Al-Azamah, ya. Makna Al-Azim yaitu dari kata Al-Azamah yang artinya adalah keagungan. Dia lawan daripada As-Sighar, kecil atau kerdil, ya. Kalau seorang diagungkan, kita panggil dia Azim. Seperti Nabi ketika tulis surat kepada Heraklius, kata Rasulullah SAW dalam suratnya, ila Herakl Azimur Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Yaitu orang yang diagungkan oleh orang-orang Romawi, ya. Azim yaitu yang diagungkan atau ya yang diagungkan. Lawannya Saghir yaitu yang dikerdilkan atau kecil. Adapun maknanya terkait dengan Allah, maka adalah maha agung dalam segala hal yang terkait dengan Allah. Saya akan bacakan penjelasan ulama terkait dengan makna Al-Azim terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pembahasan dari Al-Asbahani. Al-Asbahani rahimahullahu taala ketika menjelaskan Al-Azim, dia ingin menjelaskan bahwasanya Allah agung dalam segala sisi, adapun makhluk hanya pada sisi sebagian. Makhluk agung mungkin, tapi mungkin dari sisi tubuhnya, atau sisi ilmunya, atau sisi jabatannya, namun dia tidak agung dalam segala hal. Adapun Allah berbeda, Allah agung dalam segala hal. Saya bacakan. Qala Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, Al-azamatu sifatun min sifatillah la yakumu laha khalqun. Al-azamah, keagungan adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tidak ada pada makhluk. Allahu ta'ala khalaqa bainal khalqi azamatan ya'dhumu biha ba'dhum ba'dhan. Allah memberikan keagungan di antara makhluk di mana mereka sebagian dapat keagungan tapi tidak semuanya, hanya sebagian keagungan. Faminan nasi may yu'zam limalin. Ada orang man yu'azzam atau man ya'zum limalin. Ada orang yang diagungkan karena hartanya. Ada. Wa minhum man yu'azzam li fadlin. Di antara manusia ada yang diagungkan karena keutamaannya. Wa minhum man yu'azzam li ilmin. Di antara mereka ada yang diagungkan karena ilmunya. Wa minhum man yu'azzam li sultanin. Di antara manusia ada yang diagungkan karena kekuasaannya. Wa minhum man yu'azzam li jahin. Di antara manusia ada yang diagungkan karena kedudukannya. Wa kullu wahidin minal khalqi innama yu'azzamu bima'nan duna ma'nan. Dan setiap makhluk yang diagungkan hanya karena satu sisi, tidak pada seluruh sisi. Amma Allahu azza wa jalla fa yu'azzamu fil ahwali kulliha. Adapun Allah diagungkan dalam segala
sisi. Ini di antara, mungkin ada makhluk yang diagungkan, tapi dia hanya pada sebagian sisi saja. Seperti Heraklius diagungkan karena dia raja Romawi, karena kekuasaan maka dia diagungkan. Adapun Allah maka dia agung dari segala sisi. Sallallahu azza wa jalla. Kemudian Ibnul Athir rahimahullah yang kedua, ketika beliau menjelaskan tentang Al-Azim, beliau berkata, yaitu keagungan Allah tidak mampu diliputi oleh akal manusia. Keagungan Allah tidak mampu diliputi oleh akal manusia. Beliau berkata, Al-Azim ma'nahu alladhi jawaza qadruhu azza wa jalla hududal uquli fala tudrikuhul absar. Al-Azim yang Maha Agung adalah yang keagungannya tidak bisa diliputi oleh akal manusia. Maka mata tidak bisa meliputinya, wala tudrikuhul uqul, dan akal pun tidak bisa meliputi keagungannya. Hatta la tatasawwarul ihatah bikunhi wa haqiqatihi. Maka tidak mungkin kita bisa meliputi hakikat Allah secara penuh, enggak mungkin ya, enggak mungkin. Makanya di antara firman Allah, Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Karenanya kata para ulama, hari kiamat kelak Allah mungkin dilihat, tetapi mata kita tidak bisa meliputi. Tidak bisa meliputi, bisa jadi karena maha besarnya Allah, bisa jadi karena maha indahnya Allah atau cahaya Allah. Seperti kita mungkin bisa lihat matahari, tapi mata kita tidak bisa meliputi karena saking terangnya. Kemudian kita bisa lihat langit, tapi mata kita tidak bisa meliputi seluruh langit karena saking besarnya. Jadi Allah dilihat pada hari kiamat, namun tidak bisa diliputi oleh pandangan. Dari situ akal kita tidak bisa mencapai keagungan Allah yang sesungguhnya. Makanya Nabi SAW ketika memuji Allah, dia berkata, La uhsi thana'an alaih, la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu meliputi seluruh pujian untukmu ya Allah. Engkau sebagaimana yang mampu memuji dirimu sendiri. Rasulullah sudah punya ilmu, yang paling punya ilmu tentang Allah adalah Nabi. Tapi Nabi SAW mengakui beliau tidak mampu untuk memuji Allah secara sempurna. Makanya pada hari kiamat kelak, ketika Rasulullah SAW sujud, ketika akan beri syafaatul uzma di padang mahsyar, ketika orang-orang menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan, sementara matahari jarak 1 mil, maka semua kepayahan. Kata Rasulullah, maka saya pun sujud di bawah arsy Allah, ya fa yuftahu alayya min mahamid la uhsinu hal'an. Maka ketika itu aku diajari oleh Allah cara memuji Allah dengan pujian-pujian baru yang sekarang saya belum bisa. Jadi nanti hari kiamat kelak Rasulullah baru diajarkan ilmu baru tentang kesempurnaan Allah yang lain, yang kata Nabi saya sekarang belum tahu itu. Saya baru tahu nanti ketika di padang mahsyar. Sehingga Rasulullah mengakui dia tidak mampu untuk memuji Allah sebagaimana mestinya, yang sempurna, enggak bisa karena ilmunya terbatas. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa meliputi ilmu, mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Athir mengatakan keagungan Allah tidak mampu diliputi oleh akal manusia. Bagaimanapun kita berusaha menghayal tentang keagungan Allah, maka Allah lebih agung daripada itu semua. Kemudian pendapat ketiga, Al-Halimi, dia mengatakan di antara konsekuensi dari Al-Azim tidak ada yang terhalang atasnya, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa Allah lakukan karena dia Maha Agung. Saya bacakan. Wa ma'nahu alladzi la yumkinul imtina'u alaihi bil itlaq. Makna dari Al-Azim yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa Allah lakukan secara mutlak. Li'anna azimal qaum, kalau kita bicarakan tentang makna manusia, ada seorang dikatakan pembesar suatu kaum, azimal qaum, innama yakunu malika umurihim. Dikatakan dia pembesar suatu kaum karena dia yang memegang urusan kaum tersebut. Makanya dia dikatakan pembesar. Apapun yang dia putuskan pasti dijalankan. Apapun yang dia larang pasti dihentikan. Alladzi la yaqdiruna ala muqawamatihi wa mukhalafati umurihi. Dikatakan pembesar satu kaum berarti pengikutnya tidak mampu untuk melawannya. Pasti taat kepadanya. Ya. Illa annahu wa in kana kadzalik faqad yalhaqul ajzu bi afatin tadkhul alaihi fima biyadihi fatuhinuhu. Namun namanya manusia, meskipun dikatakan pembesar,
Tetap saja ada kekurangannya. Mungkin dia nanti punya kekurangan atau dia sakit atau dia cacat sehingga membuat dia menjadi lemah. Akhirnya kaumnya bisa melawannya atau bisa menjatuhkannya, bisa melengsarkannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Qadirun la yu'jizuhu syai'. Adapun Allah tidak ada yang mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dia adalah Al-Azim haqqan. Dia adalah Maha Agung yang sesungguhnya. Artinya kalau Allah Maha Agung berarti tidak ada yang terhalang bagi Allah. Apa yang ingin Allah lakukan pasti terjadi. Ini di antara makna Al-Azim ya. Kemudian juga di antaranya perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan juga perkataan ulama yang lain ya saya bacakan. Yaitu penjelasan juga sama kata Ibnu Qayyim ya. Wa huwal azimu bi kulli ma'nan yujibu at-ta'zima la yuhsihi min insanin. Namanya al-azim yaitu dia adalah agung dalam segala makna yang mengharuskan Allah diagungkan dan manusia tidak mampu untuk meliputi seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu azimun fi dzatihi. Allah Maha Agung pada zatnya. Azimun fi asma'ihi, dia Maha Agung pada nama-namanya. Azimun fi sifatihi, dia Maha Agung pada sifat-sifatnya. Al-Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kibriya'u, Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Sungguhnya kebesaran adalah selendangku, wal azamatu dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang ingin mengambil sesuatu keagungan dariku, maka aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Tapi ini makna secara global tentang Al-Azim. Selanjutnya kita bahas tentang dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Agung ya. Adapun dalil-dalil tentang Allah Maha Agung tersebutkan dalam Al-Qur'an ada sekitar 9 ayat. Dalam hadis juga banyak ya. Contohnya dalam Al-Qur'an dalam ayat kursi. Ayat kursi Allah berfirman apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang Maha hidup dan lagi Maha menegakkan. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ya, kalau Allah ngantuk tidur maka tidak bisa ngurus alam semesta yang begitu kompleks dan begitu luas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan baginya lah seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan apa? Izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak meliputi suatu pun dari ilmunya kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Sungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi, yaitu kursi Allah lebih besar daripada langit dan daripada bumi. Setelah itu Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'uduhu maksudnya tidaklah melelahkan Allah, tidak merepotkan Allah menjaga langit dan bumi. Tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dan dialah Maha tinggi lagi Maha agung. Karena Allah Maha tinggi dan Allah Maha agung, sehingga tidak susah bagi dia untuk ngurusin langit dan bumi. Karena dia Maha agung. Beda kalau dia tidak Maha agung, dia akan kerepotan ngurusin langit dan bumi. Bukan ngurus langit dan bumi saja, seluruh isi langit dan isi bumi. Ya, sampai Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata di atas muka bumi kecuali Allah yang mengurus apa? Rizkinya. Ya Allah ngurusin semuanya ya. Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang ngurusin seluruh makhluk ya. Setiap jiwa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan Allah Subhanahu wa taala
ngurusin makhluknya person demi person, satu demi satu, bukan secara global. Berbeda dengan pemimpin dunia. Kalau raja dia ngurus secara global aja, tidak ngurus satu persatu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ngurusi langit dan bumi beserta isinya satu-satu diurusin. Sebagaimana si A kalau berdoa Allah dengar, si Z juga kalau berdoa Allah mendengarnya. Jangankan manusia, bahkan daun yang jatuh Allah urusin. Kata Allah, "Ma tasqutu min waratin marawaqatin wa ma tasqutu min waraqatin." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya, kecuali Allah mengetahuinya. Jadi tidaklah mungkin mengurus itu semua, menjaga itu semua kecuali Dia adalah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Demikian juga dalam surat yang lain ya. Seperti dalam, saya sebutkan contohnya dua aja, seperti dalam surat Al-Waqiah kata Allah, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu bertasbihlah. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Ya, Allah bertasbih. Apa makna tasbih? Bertasbih itu maknanya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Segala kekurangan. Ketika turun ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah Allah dengan menyebut namanya yang agung, maka Rasulullah berkata, ij'aluhu fir ruku', jadikanlah hal itu di ruku'. Makanya kalau kita ruku' kita bilang subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu menerapkan ayat ini, bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Apa namanya bertasbih? Bertasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan, karena segala kekurangan tidak layak bagi Allah yang Maha Agung. Seperti meyakini Allah punya anak, Allah punya pasangan, Allah ngantuk, Allah capek, Allah lelah, ya. Allah misalnya lupa, atau ini semua tidak pantas karena Allah Maha Agung, ya. Ada yang diserupakan dengan Allah, ada yang ditujukan doa kepadanya sebagaimana Allah, ada yang diibadahi sebagaimana Allah, maka ini semua tidak pantas. Kenapa? Karena Allah Maha Agung. Makanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kenapa? Buktinya mereka menyembah selain Allah. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Sementara pada hari kiamat bumi semuanya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka kalau kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maknanya kalau kita sedang ruku, maknanya ya Allah engkau maha suci dari segala kekurangan yang ditujukan kepadamu, yang dituduhkan kepadamu, karena engkau tidak pantas atas kekurangan itu semua, karena engkau adalah maha apa? Maha Agung. Itu maknanya subhana rabbiyal azim secara sederhana. Allah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Tapi adapun dalam hadis Nabi tentang makna al-azim banyak, ya. Di antaranya zikir subhanallah bihamdi subhanal azim, ya. Ini zikir. Kata Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdi subhanal azim. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita di antara zikir yang dianjurkan, kita berzikir dengan zikir tersebut. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kita boleh juga subhanallah bihamdi, tapi di antara zikir yang dicintai oleh Allah digandengkan keduanya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Di sini ada nama Allah Al-Azim di antara zikir yang dianjurkan. Demikian juga misalnya doa masuk masjid. Doa masuk masjid Rasulullah SAW ajarkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid. Adalah Rasulullah SAW kalau masuk masjid, beliau berdoa, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian masuk ke dalam masjid. Ini di antara doanya ada kata al-azim.
yaitu a'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dan aku berlindung dengan wajahnya yang mulia. Wa bisultanihil qadim, dan kuasaan yang qadim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian berkata bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kemudian masuk masjid. Jadi ketika Nabi masuk masjid, beliau berdoa dengan a'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Demikian juga ketika doaul karb. Apa doaul karb? Doaul karb. Doaul karb maksudnya doa ketika dia mengalami penderitaan. Disebut dengan doaul karb, al-karbi, doaul karb. Kalau seorang mengalami sesuatu yang berat atau sesuatu yang sulit, al-karb itu artinya penderitaan. Dalam suatu keadaan genting, hendaknya dia mengucapkan zikir ini. La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya. Dibuka dengan la ilaha illallahul azimul halim. Ya. Halim, ya. Al-azim, al-halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim yang maha santun. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sang pemilik arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik arsy yang mulia. Ini namanya doa al-karb. Kita kalau hafal bagus, kalau dalam kondisi genting, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi penderitaan, kita ucapkan zikir ini. La ilaha illallahul azimul halim. Ada al-azim di situ. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini di antara doa-doa di mana menggunakan kata al-azim datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga datang dalam bentuk sifat al-azamah seperti Allah minas'alaka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allah minas'alaka al-afiyata fi dini wa dini wa mali wa ahli. Allah mustar awrati wa amir rawati. Allah mahfadni min baini yadayya min khalfi wa an yamin wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Jadi antara zikir pagi petang wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ini di antara zikir pagi petang, maknanya dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan keagunganmu, bi azamatika. Aku berlindung dengan keagunganmu. Di mana aku terkena atau diserang dari arah bawah, an uqtala min tahti, yaitu aku mendapatkan kecelakaan dari arah bawahku. Ini di antara doa-doa yang menggunakan lafal al-azim atau sifat Allah Subhanahu wa taala al-azamah. Taib. Selanjutnya, ini paham ya? Selanjutnya bagaimana cara kita mengagungkan Allah atau bisa tertanam dalam diri kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak ya. Agar bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengagungkan keagungan ciptaannya. Kita merenungkan keagungan ciptaannya ya. Seperti ciptaan Allah yang sangat besar, makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Yang sangat agung ya. Contoh kita bicara tentang kursi, langit luar biasa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? Was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusiun. Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan wa inna lamusiun, dan kami luaskan langit tersebut. Langit sangat luas ya. Yang kita lihat saja baru sebagian ya. Mata kita enggak sampai, langit ini sangat luas. Bumi ini kecil di luasnya alam semesta. Langit. Belum kita renungkan tentang misalnya langit ya. Langit, terus kita renungkan lagi kursi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi ya. Jadi langit aja 7 lapis ya.
Satu lapis dengan jarak 500 tahun perjalanan, satu lapis. Kemudian antara lapis pertama, lapis kedua, ada yang mengatakan ada jarak. Jaraknya juga 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan kemudian langit berikutnya. Langit kedua. Kemudian antara langit kedua, langit ketiga juga ada jarak. Kemudian langit ketiga. Terus sampai langit ketujuh. Ya. Setelah itu ada kursi. Kursi meliputi langit dan bumi. Kata Nabi SAW, langit dan bumi dibandingkan kursi, ya, artinya kursi meliputi apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi dibandingkan kursi seperti halaqah, seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, kursi seperti padang pasir. Jadi apa bandingan? Maksudnya makhluk Allah sangat besar, luar biasa. Setelah kita renungkan kursi, kita renungkan lagi arsy. Arsy Allah. Sebagaimana perbandingan antara kursi dengan arsy seperti tadi juga. Kursi dengan kursi seperti halaqah, yaitu suatu cincin atau logam dilemparkan di dataran terbuka padang pasir. Maka cincin itu adalah kursi, adapun dataran terbuka tersebut adalah arsy Allah. Maka arsy sangat besar. Bagaimana dengan penguasa arsy tersebut? Bagaimana dengan sang pencipta arsy tersebut? Berarti Allah Maha Agung. Kita renungkan tentang makhluk Allah yang sangat besar. Kemudian juga kita renungkan tentang, ya, misalnya kita renungkan tentang Jibril, ya, malaikat. Tentang malaikat. Ya. Malaikat Jibril yang agung. Ya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau sayapnya satu dibuka, maka menutupi cakrawala. Menutupi cakrawala. Betapa agungnya malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Rasulullah pun tidak bisa lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Sisanya enggak. Karena saking agungnya malaikat Jibril. Sebab kalau dia buka sayapnya maka keluar cahaya-cahaya indah, kemudian mutiara-mutiara di di sayapnya. Itu satu malaikat. Agungnya luar biasa. Dan bagaimana malaikat Jibril ketika menghabisi kaum Lut, dia hanya dengan satu sayapnya dia cungkil negeri Sodom, dia angkat kemudian dia balikkan. Bagaimana agungnya malaikat Jibril, ya. Dzi quwwatin, kata Allah, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Malaikat Jibril memiliki kekuatan yang dia memiliki kedudukan di sisi Allah sang pemilik arsy. Ini makhluk yang sangat agung. Bagaimana dengan sang pencipta makhluk tersebut? Kemudian bagaimana tentang, ya, banyak hal kita merenungkan tentang cipta-ciptaan Allah yang luar biasa, yang semuanya sangat profesional, muhkam. Allah ciptakan matahari dengan luar biasa, dengan bulan luar biasa, tentang bintang-bintang, alam semesta dengan makhluk-makhluk, manusia saja luar biasa. Bagaimana kita lihat robot aja sudah luar biasa. Apalagi manusia, ini robot super, maksudnya luar biasa manusia ini. Yang belum bagaimana sang penciptanya. Kemudian juga kita renungkan di antaranya tentang karunia-Nya. Dalam Al-Quran Allah sering berfirman, Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah sang pemilik karunia yang agung. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat Allah mengatakan Wallahu dzul fadlil azim. Bahwasanya karunia Allah sangatlah besar, sangatlah luas. Allah beri karunia tanpa batas. Allah beri kenikmatan tanpa batas, ya. Makanya di antara doa istikharah kita berdoa, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah dari karuniamu yang agung. Kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan masih banyak kalau kita renungkan tentang syariat Allah, bagi orang alim dia akan tahu betapa agungnya, betapa bijaknya Allah. Ya, misalnya merenungkan syariat Allah. Ya, maka dia akan akui betapa syariat Allah, dia belajar fikih, dia tahu betapa adilnya Allah, betapa agungnya. Ketika seorang belajar fikih Islam, ya, hukum yang luar biasa yang Allah turunkan, yang kalau manusia menjalankannya maka mereka akan bahagia. Namun manusia tidak puas, kemudian mereka mencari hukum-hukum yang lain. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Baik, berikutnya pembahasan kita yang terakhir tentang bagaimana sikap kita, bagaimana cara ibadah kita terkait dengan nama Allah Al-Azim, ya. Cara beribadah
dengan nama Allah Al-Azim. Di antaranya yaitu jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa sombong. Pernah merasa besar. Siapa yang merasa besar, maka dia masuk neraka jahanam. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala Qudsi, al-kibriya'u ridai, kebesaran adalah selendangku, wal azamatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma qadzaftuhu finnar. Siapa yang ingin menyaingiku dalam kebesaran dan dalam keagungan, aku lemparkan dia dalam neraka jahanam. Jadi apapun yang Allah berikan kelebihan kepada kita, jangan kita pernah merasa apa? Merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Semua kehebatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kelebihan semua dari Allah. Kapan kita merasa diri kita hebat, kita lupa dengan Sang Pemberi kehebatan tersebut, maka kita terancam masuk neraka jahanam. Jadi jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa hebat. Itu di antara bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya, kita ketika beribadah merasa ibadah kita tidak sesuai. Ibadah kita tidak sesuai dengan keagungan Allah. Dengan keagungan Allah, ya. Sehingga ibadah kita selalu kurang, sehingga ibadah kita terasa selalu kurang. Lihatlah Nabi SAW ketika beribadah, dia mengatakan, la uhsi thana'an alaik, aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW setelah beribadah, dia langsung mengatakan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan Allah, terlalu agung. Ibadah yang kita tujukan kepada Sang Maha Agung tidak pantas, tapi itu yang bisa kita lakukan. Dengan demikian kita tidak akan ujub dengan ibadah kita. Jangan ujub dengan ibadah kita. Kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwasanya Allah Maha Agung. Sementara ibadah yang kita lakukan tidak pantas untuk keagungan Allah, penuh dengan kekurangan, ya. Oleh karenanya di antaranya disyariatkan setiap habis beribadah kita beristighfar. Ya, seperti Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. As-sadiqina was-sabirina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang ketika di pagi hari mereka bersedekah, di siang hari mereka beribadah, di malam hari mereka salat malam, di ujung malam sebelum ketika sahur mereka beristighfar. Itu mereka tidak sombong dengan kegiatan mereka ketika di siang hari, dan mereka tidak sombong mereka bisa bangun malam, yaitu karena mereka tahu apa yang mereka lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan firman-Nya. 3, mengagungkan firman-Nya. Itu mengagungkan Al-Quran, ya. Maka seorang ketika disebut Allah berfirman, maka hendaknya dia mendengar dengan seksama, ya, agar dia dirahmati Allah, karena dia tahu itu adalah firman dari Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Agung, ya. Dan seterusnya, ya, di antaranya adalah mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ini syariat Allah, maka kita agungkan, karena syariat itu berasal dari yang Maha Agung. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 32 atau 33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bagian dari takwa. Demikian juga mengagungkan larangan Allah untuk dihindari. Ya. Nomor 5, sebaliknya mengagungkan
mengagungkan larangan Allah untuk dihindari. Untuk dihindari. Dalam Quran surat Al-Hajj 22 ayat 30 kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Demikian itu siapa yang mengagungkan larangan-larangan Allah, maka itu lebih baik bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak sombong dan kita tidak merasa ujub dan kita akan mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangannya untuk kita jauhi. Terutama terkait dengan mengagungkan firman-Nya, ini yang kita mungkin banyak kekurangan. Kalau kita tahu firman Allah agung, tentunya kita semangat untuk membacanya. Ketika membacanya kita pun baca dengan penuh penghormatan. Banyak dari kita baca Quran tapi baca Qurannya tidak dengan serius atau kurang dengan penghormatan, hanya baca sekedarnya, tidak mentadaburinya. Ya, kemudian tidak serius ketika baca, sering kita putuskan ketika berbicara dengan orang. Kenapa? Karena pengagungan kita terhadap Al-Quran kurang. Ya. Seandainya kita mengagungkan Al-Quran, tentu kita akan bacanya dengan baik, dengan tadabbur, dengan fokus, dan tidak mau diganggu dengan yang lainnya. Apalagi diputuskan karena perkara dunia. Namun kita kurang mengagungkan. Tapi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Azim, ya, yaitu Allah yang Maha Agung. Kalau ada yang bertanya saya persilakan terkait dengan materi ataupun di luar materi. Wallahu ta'ala alam bisawab.